Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Sutama, dosen pengampu mata kuliah struktur beton bertulang 1 di program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran mata kuliah ini dengan kerangka DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, sesuai dengan yang tertuang dalam RPS yang telah saya buat. Struktur beton bertulang 1 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS berupa teori, ditumpu pada semester 5 dengan prasyarat teknologi bahan dan mekanika rekayasa 1. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendasar mengenai perilaku dan perancangan struktur beton bertulang, mulai dari karakteristik material, perancangan campuran beton, prinsip dasar beton bertulang, hingga analisis dan desain berbagai jenis tulangan balok. Relevansinya sangat tinggi karena beton bertulang adalah material konstruksi yang paling banyak digunakan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mata kuliah ini mendukung 3 CPL program studi, yaitu CPL 1 mampu menerapkan ilmu matematika, sains, dan ilmu-ilmu dasar untuk membangun pemahaman ilmu keteknik sipilan. CPL 2 mampu merencanakan dan mendesain konstruksi yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang berkelanjutan. Dan CPL 5 mampu menganalisis permasalahan pelaksanaan konstruksi berdasarkan kaidah-kaidah dasar rekayasa sipil, yang kemudian dijabarkan menjadi 8 CPMK utama, mulai dari kemampuan menjelaskan karakteristik material, perancangan campuran beton, menerapkan prinsip dasar, hingga menganalisis dan mendesain berbagai jenis tulangan balok. CPMK tersebut kemudian dipecah menjadi 8 sub CPMK yang menjadi kemampuan akhir bertahap mahasiswa selama 16 minggu perkuliahan, disusun secara progresif dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Dari sisi delivery, materi pembelajaran disusun dalam 8 pokok bahasan yang sejalan dengan ke-8 sub CPMK. Sistem pembelajarannya dilaksanakan secara tatap muka atau luring dengan struktur waktu yang mencakup kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri setiap minggunya. Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi, mulai dari ceramah interaktif untuk penyampaian konsep, project dan desain wizard learning untuk tugas perancangan, problem wizard learning untuk analisis kasus, hingga pemanfaatan software analisis struktur untuk latihan desain balok. Interaksi antara saya sebagai dosen dan mahasiswa berlangsung dalam 6 bentuk. Kuliah tatap muka dengan tanya jawab langsung, asistensi terjadwal saat mengerjakan latihan, penugasan terstruktur, diskusi analisis kasus, bimbingan penggunaan software, serta umpan balik atas hasil kerja mahasiswa. Interaksi ini dirancang 2 arah, sehingga mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga aktif berdiskusi dan mendapat pendampingan langsung dalam proses desain. Penilaian dilakukan dengan 2 teknik utama, yaitu tes tertulis, mencakup UTS, UAS, dan kuis per topik, serta penugasan berupa identifikasi material, MIK desain, dan latihan desain balok. Indikator capaian disusun spesifik untuk setiap sub CPMK, misalnya ketepatan berhitungan MIK desain atau pemahaman perilaku geser pada desain tulangan sengkang balok. Bobot penilaian dibagikan secara proporsional sesuai tingkat kesulitan tiap sub CPMK, dengan total keseluruhan 100%, dan divalidasi melalui UTS di minggu ke-8 serta UAS di minggu ke-16. Demikianlah rancangan pembelajaran mata kuliah struktur beton bertulang 1 yang saya sampaikan melalui kerangka delivery, interaction, dan assessment. Melalui rancangan ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan prinsip beton bertulang secara nyata dalam praktik rekayasa sipil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran, saya ambil pada perkuliahan pertama tentang karakteristik material beton bertulang, beton dan baja tulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan dalam menuntut dan menerima ilmu pengetahuan. Berdoa dimulai. Selesai.
Baik, sebelum memasuki penjelasan materi, kita presensi terlebih dahulu. Bagi nama yang saya panggil, silakan dijawab hadir. M. Andriko Saputra, Nova Eliza, Rahmat Ismul Haris, Ajeng Setiasi, Hadir, Pak. Al-Fatih Yahya Al-Maula. Oke, alhamdulillah hadir semua pada hari ini. Baik, adik-adikku sekalian, selamat datang di mata kuliah Struktur Beton Bertulang 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus kalian tempuh di semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini juga berlaku mata kuliah prasyarat, ada teknologi bahan, dan juga mekanika rekayasa 1. Kita masuk ke aturan perkuliahan. Ada beberapa poin aturan perkuliahan yang harus kalian penuhi. Yang pertama, perkuliahan ini bisa dilaksanakan secara offline maupun online. Untuk perkuliahan online nanti saya kirimkan link Zoom meeting melalui grup kelas. Diwajibkan juga bagi kalian untuk on cam. Terus yang kedua, presensi. Presensi itu minimum 75% dari total pertemuan. Minimal berapa? Kalau 75% kali 16 kali pertemuan? 12. Maka minimum 12 kali pertemuan wajib hadir. Presensi atau daftar hadir akan dilaksanakan di awal perkuliahan. Terus masuk perkuliahan tepat waktu atau on time, saya beri toleransi waktu maksimum 5 menit bagi yang telat. Tidak boleh juga main HP dan ribut, berpakaian rapi dan sopan. Yang terakhir, silakan join grup kelas. Ada yang belum join di kelas ini? Oke, sudah semua, alhamdulillah. Grup kelas ini nanti saya fungsikan sebagai pemberitahuan perkuliahan dilaksanakan secara offline ataupun online. Materi juga nanti saya kirimkan melalui grup kelas. Kita masuk ke referensi yang digunakan. Ada 2 sumbernya, ada buku, ada juga peraturan. Kalau buku ada 3 sumbernya di sini. Buku Lesmana tentang handbook desain struktur beton bertulang berdasarkan SNI 2847-2019 edisi pertama. Ada juga Davio dan Wijaya, buku panduan desain struktur beton dasar. Ini berdasarkan American Concrete Institute 318 M-14. Nah, terus untuk peraturan kita gunakan Standar Nasional Indonesia. Ada 4 SNI yang kita gunakan di sini. Yang pertama SNI 7656-2012 tentang tata cara pemilihan campuran untuk beton normal, berat, dan juga massa. SNI 2847-2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Ada juga SNI 1727-2020 tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lainnya. Ada juga SNI 2052-2024 tentang baja tulangan beton. Ada 8 materi. Yang pertama, karakteristik material beton bertulang, ada beton dan baja tulangan. Materi ini nanti kita bahas di pertemuan hari ini. Yang kedua, perancangan campuran beton. Yang ketiga, prinsip dasar beton bertulang. Yang keempat, analisis dan desain balok persegi panjang dengan tulangan tunggal, tulangan rangkap, tulangan sengkang balok, tulangan torsi balok, dan yang terakhir itu balok T. Oke, ini kita masuk ke materi awal, karakteristik material beton bertulang. Jadi material beton bertulang itu ada 2 material penyusunnya, yaitu beton dan baja tulangan. Sebelum masuk ke materi, karakteristik material beton bertulang, kita lihat dulu ke tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Diharapkan kalian mampu menganalisis sifat fisik dan juga mekanis material penyusun beton bertulang, serta mengidentifikasi kelas baja tulangan sesuai SNI 2052-2024. Pernah lihat konstruksi beton bertulang dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Di mana? Di gedung, terus jalan. Kalau di gedung, di mana konstruksi beton bertulang digunakan? Balok, kolom, plak lantai. Oke, benar. Kalau jalan raya? Kekerasan, kaku atau rigid pavement dan lain sebagainya. Jadi di sini
konstruksi beton bertulang yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, ini sudah banyak digunakan. Ada di rumah tinggal, ada di jembatan, ada juga di jalan raya. Ya kalau sederhananya di ruangan ini, konstruksi beton bertulang, kalau nampaknya di mana? Ini, di kolom. Maka kolom ini ya bahan penyusunnya ada dua, beton sama baja tulangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Oke, kita lanjut ke apa sih itu beton bertulang, Dek, dan juga material penyusunnya? Ada yang bisa? Beton bertulang, beton dan baja tulangan. Oke, maka ya beton bertulang itu terdiri dari dua material penyusun, yaitu beton dan baja tulangan. Sekarang kita lihat beton. Ada yang masih ingat di mata kuliah teknologi bahan, apa sih definisi dari beton? Campuran antara air, semen, agregat halus, agregat kasar, dan bahan tambahan lainnya. Oke, benar itu. Jadi beton itu apa? Campuran antara material semen, agregat halus, agregat kasar, air, kadang juga dia ditambahkan bahan tambahan. Terus baja tulangan. Apa baja tulangan menurut kalian? Apa? Besi beton yang digunakan untuk penulangan beton. Oke. Jadi baja tulangan itu apa? Ya tadi benar, besi beton yang biasa digunakan untuk penulangan ya struktur, elemen, gedung, bisa ada kekerasan kaku dan lain sebagainya. Nanti baja tulangan ini ada dua bentuk, ada polos, ada juga ulir atau sirip. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum, kita masuk ke material penyusun beton dan persyaratannya. Beton itu terdiri dari semen, air, agregat halus, dan juga agregat kasar. Coba diingat, semen, air ini fungsi dasarnya sebagai apa? Sebagai bahan pengikat. Sebagai pengikat. Oke, benar. Kalau agregat halus, agregat kasar sebagai apa fungsi dasarnya? Bahan pengisi. Bahan pengisi. Nah, sekarang kita bahas persyaratan masing-masing material beton ini. Kita lihat dulu ke semen. Maka persyaratan semen itu apa? Butirannya harus halus dan juga tidak boleh mengumpal. Kenapa tidak boleh mengumpal? Dikhawatirkan semen itu sudah bercampur dengan kelembaban udara. Jadi kalau semen sudah mengumpal, itu tidak boleh digunakan lagi untuk adukan beton. Ya kalau memang dipaksakan, ya dipastikan kekuatan beton itu akan menurun, FC actionnya. Nah, terus kita masuk ke persyaratan air. Air yang paling penting utamanya itu bersih dan juga apa? Layak minum atau potable water. Nah, sumbernya ya bisa dari sumur, dia bisa juga dari perusahaan air minum. Nah, terus juga air ini tidak boleh mengandung garam, minyak, asam, dan juga bahan organik lainnya. Nah, kalau terpaksa digunakan, apa dampaknya? Dampaknya akan berdampak buruk atau negatif terhadap beton dan juga baja tulangan. Sesuai dengan SNI 7974/2013. Sekarang kita masuk ke persyaratan agregat halus. Butirannya harus tajam dan juga keras, bersifat kekal. Sifat kekal ini apa maksudnya? Tidak mudah hancur oleh cuaca, bisa dari terik matahari dan juga hujan. Kandungan lumpurnya maksimum 5%. Kalau lebih dari, maka agregat halus tersebut harus dicuci terlebih dahulu. Tidak boleh menggunakan pasir laut. Kenapa tidak boleh menggunakan pasir laut? Karena mengandung garam yang tinggi. Oke, benar ya, karena pasir laut itu mengandung garam yang tinggi. Ya maka tadi dampaknya betonnya bisa terkikis, baja tulangnya bisa korosi atau berkarat. Nah, terus ini ukuran butirannya agregat halus di antara 1 sampai 5 mm. Coba diingat di MK teknologi bahan, apa sih definisi dari agregat halus itu? Agregat yang lolos saringan nomor 4,75 mm. Oke, jadi agregat yang lolos atau yang lewat saringan nomor 4 atau diameternya 4,75 mm. Oke. Sekarang kita masuk ke persyaratan agregat kasar. Bersifat padat dan juga keras, tidak berpori. Kandungan lumpurnya maksimum 1%. Kalau lebih, agregat kasar tersebut harus dicuci terlebih dahulu. Ukuran butirnya 5-40 mm, jangan lebih dari 40 mm. Nah, terus ini dapat juga berupa kerikil alam dan juga batu pecah atau split digunakan. Nah, kalau dalam keadaan terpaksa bisa juga digunakan kerikil bulat, tapi kalau bisa dihindari. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk material penyusun beton?
Ya boleh. Persyaratan pada agregat dasar, kenapa tidak boleh menggunakan agregat dasar berpori dan kerikil bulat, Pak? Oke, itu pertanyaan bagus. Pertanyaannya kenapa pada agregat kasar itu tidak boleh menggunakan agregat kasar yang berpori? Dikhawatirkan air adukan beton itu bisa diserap oleh agregat kasar melalui pori yang ada, sehingga adukan tersebut bisa kental, mengurangi jumlah air adukan beton yang sudah dihitung melalui JMF atau Geomix formula. Nah, terus pertanyaannya lagi, kerikil bulat. Kenapa sih kerikil bulat itu harus dihindari? Permukaan dari kerikil bulat itu licin dan juga apa? Halus. Itu menyebabkan daya lekatan antar material melemah, ya otomatis kekuatannya pasti akan berkurang juga. Ada lagi? Cukup? Kita masuk ke mutu beton atau kekuatan beton. Jadi mutu beton ini ada 3 jenis. Mutu tinggi, FC aksennya lebih dari sama dengan 45 MPa. Biasanya digunakan di mana penerapannya? Di beton pratekan. Seperti apa? Tiang pancang beton pratekan. Dan kalau mutu sedang, FC aksennya di antara 20 sampai 45 MPa. Yang ini yang biasanya digunakan untuk struktur beton bertulang. Terus mutu rendah itu FC AC-nya di antara 15 sampai 20, biasanya digunakan untuk struktur beton yang tanpa tulangan. Kalau sudah di bawah 15 MPa, maka itu biasanya digunakan untuk lantai kerja. Semakin tinggi mutu beton, maka beton tersebut akan semakin getas atau brittle. Kita masuk ke definisi baja tulangan beton. Apa sih definisi baja tulangan beton menurut SNI 2052-2024? Maka mendefinisikan baja tulangan beton itu sebagai apa? Baja karbon atau paduannya yang memiliki apa? Bentuk penampang lingkaran atau bundar. Dan juga apa? Permukaan batangnya ada 2 jenis, ada polos, ada sirip, yang biasanya digunakan untuk penulangan beton. Nah, biasanya baja tulangan beton ini terbuat dari bahan billet. Nanti yang si billet ini, bahan bakunya ini, ya diproses melalui proses kanai panas atau hot rolling, ya bisa memakan suhu di atas 1000 derajat Celcius selama beberapa jam. Kita lihat mana sih yang baja tulangan polos, mana sih yang baja tulangan sirip. Kita perhatikan dari gambar ini. Maka ini kalau dilihat, apa bentuk penampang ini? Lingkaran atau bundar. Nah, sekarang kita lihat dari permukaan batangnya. Maka lihat ini, permukaan batang ini dari sini sampai ke ujung ini. Bagaimana ini bentuknya? Polos atau rata. Inilah yang dinamakan dengan BJTP. BJTP itu apa? BJ itu baja, T itu tulangan, P itu polos. Begitu juga dengan baja tulangan sirip atau BJTS. Lihat, bentuk penampangnya ini apa? Lingkaran. Kita lihat permukaan batangnya. Maka apa ini? Ada sirip, ada sirip memunjul, ada juga sirip memanjang. Supaya daya lekatan antara beton dan juga baja tulangan itu semakin kuat. Maka ini disebut dengan BJTS. BJ itu baja, T itu tulangan, S itu sirip. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sekarang kita mau mengidentifikasi mutu baja tulangan berdasarkan warna penampang tadi. Maka di SNI 2052-2024 ini diberikan kelas baja tulangan sebanyak 6 kelas di sini. Kita lihat yang baja tulangan polos 280. Maka di kolom lainnya ini diberikan FY sama FU. Masih ingat FY itu apa? Atau tegang lele dari baja tulangan beton. FU tarik atau tegangan tarik dari baja tulangan beton. Kita lihat yang BJTP 280. Maka FY-nya di sini di kisaran nilai 280 sampai 405 MPa. FU-nya berapa? Minimum 350 MPa. Nah, terus ini BJTS 280. Sama juga nilai FY/FU-nya. Berikut juga sampai ke BJTS 690. Lihat di sini, saya berikan apa? Warna yang berbeda. Warna yang berbeda setiap kelas baja tulangan beton ini. Kita lihat yang BJTP 280. Warnanya apa ini? Hitam. BJTS 420? Merah. Sampai ke BJTS 690 apa warnanya ini? Biru. Nah, coba digambar yang satu ini. Termasuk kelas baja tulangan berapa ini? Kalau berdasarkan dari gambar ini. Kenapa BJTP 280? Karena penampangnya
Terus permukaan batangnya polos. Oke, benar. Yang satunya lagi, bagaimana ini? BJTS 420. Kenapa BJTS 420? Karena penampaknya berwarna merah dan ada sirip. Berulir. Oke, benar. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, satu lagi ini identifikasi mutu baja tulangan berdasarkan huruf timbul atau embosnya. Jadi di setiap baja tulangan beton ini diberikan huruf timbul. Contoh seperti ini. JAS ini apa? Ini nama pabrik pembuat baja tulangan betonnya. 12 ini apa? Diameter nominal baja tulangan beton. SNI ini sudah sesuai mutu SNI. Terus TP280 ini kelas baja tulangan. Maka dari gambar ini, kelas baja tulangan apa ini? Baja tulangan polos 280. Maka BJTP 280. Kita masuk ke gambar satunya ini. Coba. Termasuk kelas baja tulangan apa ini? BJTS 420. BJTS 4220. Ini sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum, Pak. Ada? Ada, saya Ya. mau bertanya, Pak. Dipersilakan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai baja tulangan polos dengan baja tulangan sirip. Nah, dalam sistem penggambarannya bagaimana cara membedakan bahwa itu baja tulangan polos atau baja tulangan sirip? Sirip. Oke. Pertanyaan ini bagus. Dan kemungkinan kalian sudah pelajari di gambar struktur bangunan. Cara membedakan apakah tulangan itu menggunakan tulangan polos atau tulangan sirip. Untuk BJTP, pensimbolan untuk digambar struktur bangunan menggunakan simbol ini. Maka simbol ini dinamakan dengan pi. Maka kalau ada di gambar simbolnya seperti ini menunjukkan tulangan, maka ini menggunakan BJTP, tulangannya pasti polos. Sekarang kita lihat yang BJTS. Di gambar bagaimana? Maka ini di gambarnya D besar. Maka kalau ada di gambar huruf D, maka ini merupakan tulangan sirip yang digunakan atau tulangan ulir. Contoh yang sering kalian jumpai di detail gambar penulangan balok. Itu biasanya kan ada 4D19. Nah, maka D di sini dipastikan tulangan yang digunakan ini, tulangan utama baloknya berupa tulangan ulir. Ada lagi yang BJTP tertuliskan seperti ini. P8 150. Maka P di sini dipastikan tulangan yang digunakan polos. Paham kira-kira? Oke, paham. Kita masuk ke alasan kenapa beton dan baja tulangan itu bisa dikompositkan. Maka dilihat dulu dari kelebihan dan kekurangan masing-masing materialnya. Kita lihat kelebihan dan kekurangan material beton. Kelebihan beton itu apa? Dia kuat terhadap gaya tekan. Dan juga apa? Dan juga memiliki sifat anti resap terhadap air. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia rendah terhadap gaya tarik. Nah, sehingga apa? Sehingga kekurangan pada beton ini harus ditutupi dengan material lain. Nah, kalau tidak ada material lain menutupi, maka apa? Maka beton ini pasti timbul retak kalau dia sudah dibebani. Nah, retak ini ya bertahap dan juga melebar. Akhirnya apa? Beton itu akan hancur atau kolaps. Material apa yang paling cocok? Yaitu baja tulangan yang pada saat ini sering digunakan. Nah, kita lihat baja tulangan ini, kelebihan kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Baja tulangan dia kuat terhadap gaya tekan dan juga gaya tarik. Kelemahannya apa? Dia mudah korosi atau mudah berkarat. Nah, sehingga apa? Kelebihan pada baja tulangan ini, maka dia dikompositkan untuk menutupi kekurangan pada beton. Nah, maka apa? Maka gaya tarik pada beton itu nanti sepenuhnya ditahan oleh baja tulangan. Kita lihat lagi kelemahannya nih, dia mudah korosi. Maka apa? Maka kekurangan pada baja tulangan ini bisa ditutupi oleh kelebihan pada beton. Saling melengkapi antara beton dan juga baja tulangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Kita lanjut ke perbedaan sifat bahan. Di sini saya ambil hanya 5 sifat antara beton dan baja tulangan. Kita lihat kekuatan tarik. Tadi berdasarkan kekurangan beton, maka beton itu rendah atau lemah terhadap gaya tarik. Gaya tariknya sebesar 10% dari kuat
tekan. Nah, kalau baja tulangan, ya tadi kelebihannya dia kuat terhadap gaya tarik. Nah, sehingga tadi karena ini baik, maka dia menutupi kekurangan pada beton. Nah, terus ini kuat tekan. Tekan beton sangat bagus karena dia tinggi terhadap kuat tekan. Baja tulangan juga sama, tinggi. Maka ya dua material ini yang bisa dikomposit karena kuat tekannya sama-sama besar. Kuat geser beton cukup. Nah, karena ini cukup kekuatannya dalam menahan gaya geser, maka wajib juga dikompositkan dengan baja tulangan. Karena baja tulangan itu kuat terhadap gaya geser. Nah, terus ini keawetan, durabilitas, temperatur atau suhu. Suhu kalau beton ini baik, nah tapi kalau baja tulangan tidak, lemah dia, atau jelek sifatnya. Kenapa? Karena balik lagi, ini mudah berkarat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, boleh. Untuk penerapan kuat tarik, kuat tekan, dan kuat geser di elemen struktur balok khususnya untuk baja tulangan, itu bagaimana, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Kalian sudah juga ngambil MK struktur bangunan. Ini saya ambil balok. Tadi yang ditanyakan balok. Ini baloknya persegi panjang saya ambil. Misalkan saja di sini B lebar balok, ini H tinggi balok. Ya kalau elemen struktur kalau dibebani pasti timbul reaksi sama gaya dalam. Nah, gaya dalam itu ada bidang momen. Maka bidang momen yang diperlukan dan menentukan apa? Untuk menentukan tarik akan. Nah, kalau geser nanti kita perlukan gaya lintang. Kita lihat yang kuat tarik, kuat tekan. Maka misal di sini momennya positif, tariknya berada di bawah, tekannya berada di atas. Maka di bagian tarik ini diperlukan baja tulangan. Maka biasanya di sini digambarkan tulang utama. Misal di sini 2D19. Maka apa? Ini yang dinamakan dengan tulangan tarik. Nah, terus yang kuat tekan. Kuat tekan biasanya baja tulangannya ditambahkan juga di atas. Misal di sini juga saya buat 2D19. Maka ini yang dinamakan tulangan tekan. Satu lagi itu kuat geser. Kuat geser itu apa? Nanti kita perlukan ini. Gaya lintang. Gaya lintang maka nanti dipasang apa di sini? Tulangan sengkang. Oke, sampai sini gimana? Paham, Pak. Ini penerapan material beton bertulang di proyek konstruksi. Saya ambil salah satu contoh di struktur gedung. Penerapan material beton bertulangnya lihat sini. Ini tulangan. Ini betonnya. Ini kolom. Ini penerapan material beton bertulang di struktur gedung dari bagian struktur atasnya. Maka kita masuk ke kesimpulan fungsi beton apa? Dia kuat terhadap gaya tekan di sini dan juga apa? Menutupi baja tulangan agar tidak berkorosi atau berkarat. Fungsi baja tulangan apa? Dia kuat terhadap gaya tarik dan juga gaya tekan. Terus apa? Mencegah retak pada beton agar tidak melebar. Ini ada tugas yang wajib kalian kerjakan. Tugasnya apa? Identifikasi material beton bertulang di proyek konstruksi. Kerjakan secara berkelompok. Jadi satu kelompok itu 6 orang. Setiap kelompok wajib mengunjungi proyek konstruksi yang berbeda. Apa yang diidentifikasi? Material betonnya yang digunakannya bagaimana? Terus juga identifikasi baja tulangan berdasarkan SNI 2052-2024. Lalu kalian dokumentasikan hasil identifikasi dengan foto material tadi. Terus proses pekerjaan sama wajib kalian foto di lapangan. Nah, terus analisis penggunaan material beton dan baja tulangan pada elemen struktur yang diamati. Nah, terus ini laporan disusun dalam bentuk PowerPoint. Berisikan apa? Latar belakang, tujuan, dasar teori, identitas proyek, hasil identifikasi, pembahasan, kesimpulan, dan juga referensi yang digunakan. Laporan ini dikumpulkan perkuliahan berikutnya melalui Google Drive. Silakan diklik link ini. Silakan dikumpulkan sesuai waktu pada perkuliahan berikutnya. Nanti kita bahas secara bersama-sama. Oke, demikianlah materi pertama yang sudah saya sampaikan hari ini. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.